Oke guys, kembali lagi dengan Ray Channel. Kita akan lanjutkan alur cerita The Last Cultivator. Namun sebelumnya Mimin mau kasih info nih buat kalian yang ingin masuk surga. Boleh kalian klik link Saweria yang ada di deskripsi. Dan bagi kalian yang baru datang ke channel ini, alangkah baiknya kalian tonton video sebelumnya terlebih dahulu agar paham akan alur ceritanya. Oke, setelah berakhirnya kekacauan di lembah hantu, Tianjun dan Baiking pun kembali dan menjual korpres binatang peringkat 4 dan item binatang iblis lainnya. Lalu setelah itu mereka pun kembali ke alun-alun suci. Kemudian terlihat senior Mel berkata, meskipun kekacauan, ujian keberanian di lembah hantu sedikit mengalami masalah, tapi akhirnya ini berakhir tanpa adanya bahaya apapun. Dan dua orang mendapat inti iblis dan lolos ujian keberanian. Master Carl dari keluarga Anasis mendapat 2 inti iblis peringkat 3 dan Jong Tianjun dari keluarga Steve mendapatkan inti iblis peringkat 4. Lalu terlihat Carl yang menatap iri pada Tianjun dan bergumam, inti iblis tingkat 4 tidak termasuk dalam lingkup latihan percobaan. Menurut aturan ujian, akulah yang pertama. Ah sialan, beraninya bajingan ini mencuri perhatian, ujar Carol dalam hatinya. Hei, apa yang kau lihat? Apa kau ingin upilku? Ujar Tianjun yang menawarkan upilnya. Hei, bagaimana kau sangat tidak sopan. Lalu kemudian senior Mel pun mempersilahkan untuk orang-orang yang lulus ujian untuk mencoba menarik pedang suci. Dan dengan angkuh, Carol pun maju terlebih dahulu dan berkata, aku adalah keturunan yang paling menonjol di antara 4 keluarga besar, dan orang yang akan mampu menarik pedang sucinya adalah aku. Wah, orang ini penuh percaya diri, ucap senior Mel. Lalu diperlihatkanlah Carl yang sekuat tenaga mencabut pedang itu, sampai mengeluarkan kekuatannya. Sampai-sampai dia pada akhirnya kelelahan dan pedang itu masih tetap tertancap kokoh. Ah, mustahil untuk menariknya. Sepertinya pedang pahlawan ini hanya sebuah legenda. Aku yakin tidak akan ada orang yang bisa menarik pedang itu, ucap Carl yang sudah putus asa dengan apa yang dia perjuangkan. Kemudian orang-orang yang menonton pun mulai pergi karena menurutnya takkan ada yang bisa menariknya lagi. Lalu Catherine pun memberitahu bahwa Carl bukan satu-satunya orang yang lulus ujian. Hei, Tianjun belum mengambil giliran, sela Baiking. Ah, jangan khawatir tentang itu. Aku hanya akan mengambil barang-barangku sendiri, ujar Tianjun yang sambil berjalan dengan santai. Apa yang dikatakan bajingan itu, seolah pedang itu miliknya saja. Sungguh menyebalkan, ujar Carl yang melihat tindakan Tianjun. Tianjun, misteri macam apa yang kau sembunyikan di tubuhmu, ucap senior Mel. Lalu kemudian Tianjun pun naik ke altar pedang itu. Kemudian saat Tianjun melihat ke arah pedang itu, tiba-tiba saja pedang itu berbicara pada Tianjun. Akhirnya kamu di sini. Sudah lama aku menunggumu di sini. Apakah kau masih ingat dengan kejayaan kita? Pedang itu pun menceritakan perjalanan mereka yang mana mereka pergi ke sarang merah iblis yang banyak membantai di sana. Mereka pergi ke kompetisi pedang terbang kekaisaran di dunia immortal. Dan mereka adalah merupakan partner yang sejati, ujar pedang itu yang seketika membuat Tianjun pusing karena tak mengingat apapun apa yang dikatakan pedang itu. Kemudian Tianjun pun mencabut pedang itu. Ya, seketika keluar cahaya yang sangat menyilaukan mata. Selamat datang kembali, Yulong, ucap Tianjun yang sambil mengangkat pedangnya, yang membuat kegemparan di tempat itu, karena tak menyangka pedangnya bisa dicabut oleh Tianjun. Ah, siapa sebenarnya dia? Ujar mereka. Dan tak sampai di situ, semua orang pun dibikin terkejut lagi dengan kemunculan naga yang sangat besar. Naga itu pun berkata, yo, akhirnya aku bisa keluar dari batu bodoh itu. Sun Sun, bagaimana rasanya saat kau melihat sosokku yang luar biasa ini lagi? Haha. Sun Sun, ujar Tianjun yang kesal dengan kata-kata itu. Hahaha, aku kira kau tak akan meneteskan air mata. Hei, mengapa kau tak mengatakan apapun? Apa kau terkejut dengan keagunganku? Atau apa yang terjadi padamu? Tanya naga itu. Ya, itu karena aku tidak mengingat satupun yang kau ceritakan padaku. Apa kau menarsis seperti itu? Ujar Tianjun. Hei, jangan pernah kau bicara lagi, teriak Tianjun pada naga itu. Ya, seketika membuat semua orang panik. Pedang suci dimarahi oleh orang itu.
Oh, jadi kau kehilangan ingatanmu ya? Sebuah keajaiban kau bisa selamat dari perang besar itu. Dan kau juga bisa menemukanku. Wah, ini adalah bukti bahwa kita ditakdirkan selalu bersama. Sebaiknya kau kembali ke keadaan semula, ujar Tianjun. Hei, apa kau takut tersaingi karena aku lebih tampan dalam wujud ini? Ujar pedang itu. Ah, tidak, jawab Tianjun. Lalu kemudian terlihat Catherine yang terlihat gembira ya. Meskipun aku tidak tahu kenapa pedang itu bisa berubah bentuk, tapi dia berhasil mencabut pedang sucinya. Aku akan menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat padanya. Ucap Catherine yang senang dengan keberhasilan Tianjun. Selamat Zhong Tianjun, aku selalu percaya kamu bisa melakukannya. Dan sekarang kamu adalah pahlawan di kota Vero yang layak. Catherine, aku juga harus berterima kasih padamu karena telah membuat surat rekomendasi untukku. Dan dengan tersipu, Catherine pun menjawab, itu bukan masalah besar, hanya itu yang harus aku lakukan untukmu. Lalu tiba-tiba saja dia melihat ekor Viking. Hah? Ekor itu? Ucap Catherine. Yang ternyata, Viking sudah menaiki tubuh Tianjun sambil berkata, kamu benar-benar orang yang luar biasa, Tianjun. Ya, seketika Catherine pun membatu karena melihat itu. Mengikutimu memang tidak salah. Kamu sangat luar biasa, ujar Viking. Hei, sudah, aku tidak bisa bernapas, ujar Tianjun yang ternyata hidungnya pengap karena terhimpit dua gunung. Dan terlihat Catherine yang iri pada Viking karena dia juga ingin memeluk Tianjun namun tak berani. Legenda itu nyata. Ini luar biasa. Berpikir bahwa pedang suci itu bisa benar-benar berubah bentuk. Aku sudah menjadi tuan rumah acara pedang bertahun-tahun. Ya, merupakan kehormatan bagiku untuk menyaksikan pedang memilih pemiliknya. Tianjun, bolehkah aku melihat lebih dekat pedang suci itu? Ucap senior Mel. Kau boleh melihatnya tapi jangan pernah merusaknya. Itu sangat mahal, kau tak akan mampu membayarnya, jawab Tianjun. Hei, kau tak mengeluarkan 1 sen pun untuk mendapatkan pedang itu, ujar Viking. Kemudian Tianjun pun menyerahkan pedang itu pada senior Mel. Ini agak berat, kau harus berhati-hati. Ya, jangan khawatir, aku hanya akan melihatnya. Namun, bro, pedang itu pun terjatuh ke tanah dan menyebabkan ledakan yang sangat besar. Karena tangan senior Mel tak mampu untuk mengangkat pedang itu. Lihat, aku sudah bilang padamu untuk berhati-hati. Ya, Viking pun melongo melihat kejadian itu, lalu terlihat pedang itu yang tergeletak di tanah yang cukup lumayan dalam. Hei, aku memberimu pedang, namun kau tak bisa mengangkatnya. Itu bukan salahku, ujar Tianjun sambil turun dari altar pedang itu. Ya, itu tidak masalah, sepertinya pedang suci itu mengenalimu sebagai pemiliknya. Bahkan jika kamu mencabutnya, takkan ada yang bisa menahannya, jawab senior Mel. Kemudian Viking pun bergumam dalam hati, ya pedang panjang peringkat tinggi berasal dari Primordial Times. Hanya kultivator yang memiliki energi spiritual yang bisa menggunakannya. Dan senior Mel bukan kultivator, pasti takkan bisa mengangkatnya. Dan aku yakin bukan hanya pedang ini, seharusnya banyak harta yang tersisa dari perang besar di sudut-sudut di seluruh dunia. Dari semua orang yang bisa menggunakan harta karun, hanya Tianjun lah yang tersisa. Jadi bisa dikatakan Tianjun yang paling beruntung jika bisa menemukan semua harta itu. Lalu terlihat Tianjun yang meminta biaya pembersihan untuk pedangnya pada senior Mel. Karena menurut Tianjun, bila pedangnya jadi kotor setelah terjatuh, aku hanya akan melepaskanmu jika kau membayarnya, ujar Tianjun. Hei, biaya pembersihan apa? Apa kau meminjamkan pedang itu hanya untuk mendapatkan sejumlah uang dariku? Tanya senior Mel. Kemudian tiba-tiba saja ada orang tua yang datang dengan banyak orang di belakangnya. Dia pun berkata, aku dengar seseorang yang direkomendasikan Catherine berhasil mencabut pedangnya. Wah, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk usia yang masih muda, ujarnya. Yang ternyata itu adalah kepala keluarga dari keluarga Steve. Kemudian, ketua kepala keluarga Steve juga mengundang Tianjun untuk makan malam di acara pesta di kediamannya. Namun Tianjun berkata, siapa kau? Mengapa aku harus mendengarkanmu? Ucap Tianjun yang sedikit kesal dengannya. Senior Mel pun menjelaskan serta mengenalkan bahwa orang itu adalah kepala keluarga Steve yang merupakan salah satu orang terkemuka dari 4 keluarga besar. Dan dia adalah ayah Catherine.
Tianjun, kau telah memberi kehormatan besar bagi keluarga mereka karena berhasil mencabut pedang suci, dan dia secara pribadi mengundangmu makan malam sebagai ungkapan terima kasih. Mendengar itu, Tianjun pun matanya langsung berbinar-binar. Wah, nampaknya aku bisa mendapat banyak uang dengan menghadiri makan malamnya. Tapi terlihat Catherine yang telah merajuk di sudut sedari tadi. Catherine bergumam, aku sungguh gagal, Tianjun berada di depanku, tapi aku tidak bisa menangkapnya. Ujarnya, lalu tiba-tiba saja Tianjun muncul tepat di depan wajah Catherine. Hei, apa yang kau lakukan? Ayahmu mengundangku untuk makan malam, ucap Tianjun pada Catherine. Aduh, dia sangat dekat. Aku bisa merasakan napasnya. Jantungku berdetak sangat kencang. Aduh, bagaimana kalau dia mendengarnya? Ini sangat memalukan, gumam Catherine dalam hati. Tunggu, apa yang kau lakukan? Apa kamu akan makan malam di rumahku? Apa itu benaran? Tanya Catherine pada Tianjun. Ya, kenapa kamu bertingkah aneh hari ini? Tanya Tianjun. Tidak, ucap Catherine. Ayah Catherine pun kebingungan melihat tingkah anaknya yang aneh. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah keluarga Steve. Wah, jadi ini rumahmu ya? Terlihat sangat megah, ujar Viking. Lalu Catherine pun menjawab, ya, jika kalian berdua tidak keberatan, kalian boleh menginap di rumahku. Kami akan menyiapkan makanan gratis. Lalu terlihat Tianjun yang sudah SKSD pada kepala keluarga Steve. Wah, 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 kamu keren. Kamu terlihat tidak kekurangan uang. Aku sudah mencabut pedang itu loh, untuk keluargamu. Dan kamu boleh kok untuk menunjukkan rasa terima kasihmu, ujar Tianjun yang nampaknya ingin merampok keluarga Steve. Apa kamu kekurangan batu roh? Jika begitu, aku akan meminta kepala pelayan untuk menyiapkannya untukmu di rumah ini, kapanpun kamu mau, jawab ayah Catherine. Wah, kamu cukup pintar ya, ujar Tianjun. Kamu adalah pahlawan kota Pero, aku harus memberimu dukungan, jawab ayah Catherine. Kemudian terlihat Viking yang melihat itu pun berkata, sialan, dia langsung meminta uang, dia tidak bermain sangat halus. Kemudian singkat cerita mereka pun sudah berada di meja makan. Tianjun pun berkata, ya kalian makanlah, jangan pedulikan aku. Kenapa? Apa makanannya tak sesuai dengan selera Anda? Tanya ayah Catherine. Selama aku punya uang di sakuku, aku tak pernah merasakan haus dan lapar. Aku sendiri tidak tahu kenapa, jawab Tianjun, yang seketika membuat Viking tersentak. Waduh, ini jadi masalah besar. Legendanya, kultivator yang kuat dapat hidup tanpa makan dan minum. Hanya dengan berkultivasi dengan energi spiritual, dia bisa menjalani kehidupan dengan normal. Jadi, dia sudah berada di level seperti itu. Dia hanya kehilangan ingatannya. Bahkan, dia juga tidak mengetahui di balik alasan semua ini. Lalu beberapa menit kemudian, aku kenyang, ucap naga pedang yang tiba-tiba muncul di hadapan semua orang itu. Hei, kapan kau keluar? Tanya Tianjun. Aku mengikuti baunya karena aku belum makan selama 5.000 tahun. Wah, jadi ini adalah bentuk pedang suci yang sangat menakjubkan, ujar ayah Catherine yang takjub dengan wujud pedang naga dari pedang suci itu. Kemudian Catherine pun bertanya mengenai inti iblis. Tianjun, kau tidak menjual inti iblis yang kau dapatkan dari lembah hantu kan? Tidak, jawab Tianjun yang sambil menunjukkan inti iblisnya. Ini sangat jarang ditemukan, jadi aku tidak cepat-cepat menjualnya untuk mendapatkan harga yang lebih besar. Ya, memangnya inti iblis ini digunakan untuk apa? Tanya Tianjun. Ya, inti iblis adalah sebuah material yang berharga dan hanya ditemukan pada monster tingkat tinggi. Inti iblis sangat jarang, tapi permintaan terhadapnya sangat tinggi. Penggunaan terbesarnya untuk peralatan tempur. Dengan menambahkan inti iblis saat menempa baju besi atau senjata, itu akan sangat meningkatkan kualitasnya. Karena penambahannya itu juga akan bekerja lebih baik melawan monster. Asosiasi pemburu monster telah secara aktif membeli inti iblis, dan inti iblis di tanganmu itu mungkin cukup untuk membeli rumah yang layak di kota Pero. Wah, luar biasa. Batu sekecil ini untuk membeli rumah, ujar Tianjun. Namun di saat yang bersamaan, naga juga memperhatikan batu itu, dan dia pun langsung memakannya. Oh, jadi ini inti iblis ya. Agak keras, tapi rasanya biasa-biasa saja. Apa kau punya lebih banyak? Aku ingin memakannya lagi. Kenapa aura Sun bisa berubah seperti itu ya? Ujar naga itu yang tak menyadari Tianjun yang kesal atas tindakannya. Naga sialan, kau memakan rumahku. Hei, aku hanya memakan inti iblis. Apa ada masalah? Tanya naga yang mulai berkeringat.
Naga pengkhianat bodoh. Inti iblis adalah rumahku, kembalikan rumahku. Butuh banyak usaha untukku mengeluarkan benda itu dari kepala iblis itu. Sambil memasukkan lengannya pada mulut naga itu. Hehe, berhenti, apakah kau ingin membunuhku? Ucap naga itu. Kemudian ayah Catherine pun berkata, Tuan pahlawan berhenti. Jika Anda membunuh pedang suci, aku tidak bisa menjelaskannya pada publik. Dia memakan inti iblismu. Bagaimana jika aku memberimu sebuah rumah besar? Apa kau setuju? Ya, kau sendiri yang mengatakannya. Jangan pernah mencoba menipuku, jawab Tianjun. Lalu naga itu pun merasakan sesuatu yang terjadi pada tubuhnya dan berkata, Sun Sun, aku bisa merasakan energi yang kuat meledak di dalam diriku. Sepertinya aku menjadi lebih kuat karena inti iblis. Benarkah? Ah, kau tak membuat alasan kan? Tanya Tianjun. Ya, kedengarannya memungkinkan karena naga pada dasarnya masih menjadi senjata. Ujar Baiking, yang dibenarkan oleh Catherine yang menurutnya efek peningkatan inti iblis berhasil. Kemudian datang kepala pelayan, keluarga Steve yang mengatakan, Tuan, hadiah yang diberikan oleh 3 keluarga besar dan lencana salib suci. Apa aku harus membawanya dan biarkan pahlawan melihatnya? Ya, yang dimaksud pahlawan adalah Tianjun ya guys, karena setelah dia berhasil mencabut pedang, ia dianggap sebagai pahlawan kota Fero. Mendengar kata hadiah, Tianjun pun langsung sumringah. Hadiah untukku? Ah, cepat bawa semuanya ke sini. Lalu terlihat hadiah dari keluarga Welton yang memberikan 30.000 batu roh dan akte sebuah rumah yang sangat besar yang terletak di lokasi utama kota Fero. Wah, seperti yang diharapkan dari 4 keluarga besar. Mereka sangat murah hati, ujar Baiking. Ya, aku akan mengambil 30.000 batu roh ini, ujar Tianjun. Tianjun pun berkata lagi, tapi tuanmu telah setuju untuk menghadiahkanku sebuah rumah besar, jadi aku tidak perlu akte ini. Mungkin menjualnya akan memberiku banyak uang, ujar Tianjun yang tak mau menerima akte itu. Lalu keluarga Devon memberikan satu set baju besi yang terbuat dari emas yang tak bisa dihancurkan bahkan oleh monster yang sangat ganas. Namun Tianjun berkata, baju ini sangat berat, aku tidak terbiasa, jual ini dan berikan aku uangnya. Lalu, kemudian hadiah dari keluarga Onassis, yaitu keluarga assassin Carl. Hadiah dari keluarga Onassis adalah seorang pembantu yang sangat seksi, ujar kepala pelayan. Memangnya seseksi apa? Tanya Tianjun. Lalu kemudian terlihat seseorang wanita berjalan. Tuan pahlawan, kami telah jatuh cinta pada wajah Tuan yang tampan saat Anda menghunuskan pedang suci pertama kali. Dan suatu kehormatan bisa bertemu Anda begitu dekat, ucap para pembantu seksi itu. Tuan, maukah Anda membiarkan kami tetap di sisimu dan melayanimu? Kami akan melakukan apapun sesuai perintah Anda. Dengan layanan kami, Anda akan merasa sangat nyaman, ujar mereka lagi. Kemudian Catherine pun terlihat tidak menyukai hadiah yang diberikan keluarga Onassis. Sungguh tidak tahu malu, ucapnya. Wah, kalian bertiga benar-benar wanita cantik yang tak terkalahkan, ujar Tianjun. Ya, tentu saja Tuan. Tuan pahlawan pantas mendapatkan yang terbaik, ujar mereka. Apa benar kalian akan melakukan apapun yang aku minta? Tanya Tianjun. Bahkan permintaan yang seperti itu tidak masalah, ujar seseorang pembantu yang sambil membusungkan dadanya. Seperti itu apa ya? Lalu kocaknya si Tianjun berbisik pada kepala pelayan untuk menjual wanita-wanita itu dan memberi Tianjun uangnya. Perempuan jalang yang bermata sipit itu mencoba merayuku, ujar Tianjun yang seketika membuat kepala pelayan itu kicip. Ya, tentu saja mereka bertiga pun tak menyangka hal itu akan terjadi. Ya, 3 wanita itu pun sangat kecewa dengan perlakuan Tianjun. Kemudian beberapa saat setelah itu terlihat senior Mel dan 2 bawahannya pun datang dengan sebuah lencana yang dibawanya. Dia pun berkata, saya mempersembahkan medali kesatria. Ini adalah untuk memuji kontribusi Anda di kota Fero. Wah, ini terlihat mewah. Apa aku bisa menukarnya dengan uang tunai? Ujar Tianjun yang lagi-lagi ingin menjualnya. Namun senior Mel menjelaskan bahwa medali itu adalah simbol kekuasaan dan posisi yang melambangkan kehormatan yang tak tertandingi. Anda tidak dapat mengukurnya dengan uang. Medali ini juga mewakili pengakuan gereja terhadap Anda. Dengan ini Anda bisa memerintah setiap anggota gereja di bawah ring D sesukamu. Baiklah, aku akan menyimpannya untuk sekarang, jawab Tianjun. Selain mempersembahkan medali, aku juga punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu,
ujar senior Mel. Ya, katakan saja, cepatlah, jawab Tianjun. Mungkin ini terdengar tidak sopan, tapi bolehkah aku menyentuhmu? Ujar senior Mel yang sambil tertunduk malu. Catherine pun terkejut dengan itu. Apa maksudnya ini? Ujarnya. Begitupun dengan Viking. Cewek Mel ini sungguh berani. Apa kamu ingin merasakan perasaanku? Tanya Tianjun. Tidak, jangan salah paham. Sihir yang kulatih mahir dalam merasakan kekuatan dan aku bisa merasakan sesuatu meskipun itu di luar kekuatan mental. Tidak normal jika kamu bisa mencabut pedang suci meski tidak memiliki kekuatan mental. Apapun itu alasannya, jika tidak keberatan, aku ingin memuji kekuatanmu. Dan ada hal luar biasa apa dalam dirimu? Ujar senior Mel pada Tianjun. Apa benar dia ingin menguji saja? Ujar Viking. Ya, aku tidak tahu, jawab Catherine. Kemudian terlihat Tianjun yang digrepe-grepe oleh senior Mel. Hei, apa kau sudah selesai? Jika kau melakukannya lebih lama, aku mungkin harus memungut biaya untuk hal ini. Ujar Tianjun yang hanya uang saja yang ada di pikirannya. Sebentar lagi, ujar senior Mel. Kenapa tidak ada jejak kekuatan mental dalam dirinya? Aku harus berjalan lebih jauh. Aku harus lebih dalam mempelajarinya. Hanya dengan begitu aku bisa merasakan kekuatan sejatinya, ujar senior Mel dalam hati. Sampai-sampai bobanya menekan dada Tianjun yang membuat senior Mel sangat kenikmatan. Lalu kemudian, tiba-tiba saja ada gelombang kejut yang mengejutkan mereka semua. Apa ini? Mungkinkah ini? Ujar senior Mel. Kemudian Tianjun pun berkata, aku merasakan kekuatan iblis yang kuat di luar. Wah, nampaknya aku akan gajian lagi, ujarnya. Lalu terlihatlah seekor naga yang sedang menyemburkan api dan terdengar banyak orang yang meminta tolong. Lalu terlihat seorang wanita yang ketakutan. Bagaimana mungkin monster itu ada di sini? Bukankah itu hanya ada dalam legenda? Ada apa ini? Ujarnya yang sambil melihat ke arah naga itu, yang lagi-lagi menembakkan api dari mulutnya. Apa semuanya akan mati di sini? Ujar wanita itu. Jangan takut, ujar Tianjun yang tiba-tiba datang ke tempat itu. Dia pun hanya meniup serangan api naga itu. Lihat dia hanya meniupnya saja. Serangan napas api naga itu langsung tersebar. Hei, apa kau tidak terkejut? Ini tidak normal loh, ujar senior Mel pada Catherine. Ya, jika itu adalah Zhong Tianjun, maka itu bukan hal yang luar biasa. Ya, kau harus membiasakan diri dengan hal seperti ini, ujar Viking. Tapi ada apa dengan naga itu? Tanya Viking yang kemudian senior Mel pun menjelaskan. Itu adalah legenda lama kota Fero. Legenda mengatakan bahwa pedang itu berasal dari zaman kuno yang sama dengan pedang suci. Ia tertarik oleh energi unik pedang suci dan menyerang kota beberapa kali. The Evil Dragon menghembuskan api dan merubah semuanya jadi abu. Kota Fero jadi seperti neraka karenanya. Kemudian pengguna kekuatan mental pun tak bisa melakukan apapun melawan musuh yang kuat dan kuno. Dan semua orang menaruh harapan pada seorang pahlawan yang bisa mencabut pedang suci. Tapi sang pahlawan tak pernah datang. Tapi untungnya kekuatan naga itu semakin lemah seiring berjalannya waktu karena suatu alasan dan secara bertahap menghentikan serangannya. Dan hal itu tidak pernah terjadi lagi. Aku tak pernah mengira legenda itu benar, ujar senior Mel. Oh, jadi monster ini tertarik pada harta Zhong Tianjun. Ini ada yang aneh. Mungkinkah naga jahat itu mempunyai hubungan dengan pedang penjagamu? Gumam Viking dalam hati. Tapi kami akan baik-baik saja. Zhong Tianjun akan mengambil tindakan. Karena dia bisa mencabut pedang suci, maka dia juga bisa membunuh The Evil Dragon. Kemudian terlihat Tianjun yang berkata, hei kau, ingatlah untuk membayar biaya perlindunganmu nanti. Ujar Tianjun pada wanita itu, apa yang dimaksud Tuan Pahlawan? Apa Anda mengambil biaya untuk menyelamatkan orang? Tapi aku tidak punya banyak batu roh, jadi bisakah aku membayarnya dengan tubuhku? Ujar wanita itu. Kemudian terlihat naga itu pun mendekat ke arah Tianjun dan, Tuan Pahlawan, naga itu menyerang ke arah kita, ujar wanita itu. Apa naga itu gila? Dia berani bergegas lebih dulu. Lalu naga itu pun meraung di depan Tianjun. Dan dengan mengangkat tangannya, Tianjun berkata, diamlah kau. Tiba-tiba saja naga itu pun tersungkur di atas tanah. Dan senior Mel yang melihat itu pun sangat terkejut. Tamparan yang sangat kuat. Itu luar biasa.
dan seluruh kota Pero berguncang. Ini seperti gempa bumi. Lalu terlihat Tianjun dan naga itu. Sambil menyentuh moncong naga itu, Tianjun mengatakan, emosi binatang ini sedikit tidak terkendali. Sepertinya dia menjadi gila karena rasa sakit yang luar biasa. Meskipun itu adalah monster kuno, tapi mengapa aku merasakan energi spiritual mengalir dari dalamnya? Kemudian naga pedang Tianjun pun muncul dan berkata, itu adalah harta karun. Ada harta karun di dalam perut monster ini. Mungkin selama perang besar, dia tak sengaja menelan harta karunnya dan tersiksa oleh energi spiritual harta itu. Dan karena dia merasakan energi spiritualku, dia datang meminta tolong padaku untuk mengeluarkan harta itu dalam tubuhnya. Dan monster ini sudah tak datang ke sini selama 1000 tahun. Aku pikir dia sudah mati dan aku tak terbayang dia masih bisa hidup sampai sekarang. Ujar naga pedang Tianjun yang kemudian Tianjun pun melihat ke arah naga itu. Hehe, harta karun ya. Kau tak bisa menghentikan keberuntunganku. Tianjun pun menendang naga itu. Bangun kau. Jangan berpikir aku akan menunjukkan belas kasihan padamu dengan berpura-pura mati. Lalu naga itu pun terlempar. Aku harus mengendalikan kekuatanku untuk menghindari penghancuran pada hartanya. Ujar Tianjun yang terus memikirkan harta karun yang ada dalam tubuh naga itu. Sepertinya 1/10 kekuatanku saja sudah cukup untuk mengeluarkan harta itu. Lalu dia pun menebaskan pedangnya pada naga itu. Terlihat perut naga itu pun tertebas dan sangat kesakitan. Lalu dia pun mengeluarkan harta karunnya dari mulutnya. Wah, itu berhasil. Naga itu memuntahkan harta karun itu, ujar Baiking. Yes, selesai, ujar Tianjun yang menangkap harta karun itu, yang bernama harta karun kuno cermin Millennium. Kemudian Tianjun pun memasuki ruang dimensi dari cermin itu. Wah, ruang dimensi ya. Ternyata kaca ini adalah harta karun dimensional. Sekarang aku punya tempat untuk menyimpan batu rohku. Anda juga bisa berlatih di sini. Dan dengan memasukkan material khusus, kamu juga bisa membuka lebih banyak fungsi. Ini adalah dunia yang sepenuhnya berada di bawah kendalimu, ujar naga pedang milik Tianjun. Lalu tiba-tiba terdengar suara, Master Sekte Xuan Tianzong Tianjun, aku ingat kamu. Hei binatang bos, kau memulihkan kewarasanmu dan kau tahu tentangku? Tanya Tianjun. Ya tentu saja. Kultivator yang berjuang hingga akhir perang besar, bagaimana mungkin aku melupakanmu? Tapi kamu memang dia. Tapi aku merasa berbeda, ujar naga itu. Hei, apa yang kau katakan? Jelaskan padaku, ujar Tianjun pada naga api itu. Wajahmu tidak berubah, tapi auramu benar-benar berbeda dari yang dulu. Bahkan kekuatanmu jauh dari kata sempurna pada puncaknya. Apa yang terjadi padamu? Dan di mana Dewa Iblis? Dan bagaimana kamu masih hidup setelah melawan Dewa Iblis? Hei, apa yang kamu lakukan pada Dewa Iblis? Tanya naga itu bertele-tele. Ya, aku tidak tahu. Mungkin dia sudah lama mati, jawab Tianjun. Keterlaluan. Raja Iblis adalah raja yang menyatukan alam iblis. Dia adalah eksistensi yang menguasai seluruh dunia. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya gagal menghentikannya. Dan kau tak terkecuali. Lalu naga itu menyemburkan apinya. Tianjun pun dengan santai mengeluarkan pedangnya. Yulong, terbanglah, ucap Tianjun, lalu pedang dengan aura naganya pun melesat dan melahap naga api itu hingga menyisakan tengkoraknya saja dan mati begitu saja. Tianjun pun menawarkan inti iblis itu pada Yulong, yaitu pedang naga milik Tianjun untuk memakannya. Yulong pun bersedia karena setelah dia merasakan inti iblis tempo hari, dia pun menginginkannya lagi. Hei Yulong, binatang tadi berkata bahwa aku Zhong Tianjun dan mengatakan aku bukan Zhong Tianjun saat waktu yang sama. Apa artinya? Kamu seharusnya mengetahui banyak hal di masa laluku. Ceritakan semua yang kau tahu, ujar Tianjun lagi. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu kehilangan ingatan, aku sudah menebaknya. Tapi aku tidak memberitahumu karena waktunya belum tepat. Kamu sebenarnya hanyalah sebagian jiwa dari Master Sekte Tianjun. Kamu mendapatkan kesadaranmu sendiri karena suatu kebetulan. Dan itulah sebabnya kamu mempunyai kepribadian yang sangat berbeda dengannya, ujar naga Yulong. Aku hanya bagian dari jiwanya? Tak heran kenangan terfragmentasi terlintas dalam benakku saat melihatmu. Ya, saat aku mendapatkan ingatan, aku telah tertidur dalam pohon Xuan Yuan, jawab Tianjun. Ya, ini menjelaskan semuanya. Pohon Xuan Yuan adalah pohon primordial kuno.
Energi spiritual tidak tercemar oleh energi iblis di sana. Kau mendapatkan kesadaran dari makanannya, ujar Yulong. Lalu ada apa dengan pecahan jiwa ini? Dan apa yang terjadi saat itu? Tanya Tianjun lagi. Kemudian Yulong pun menjelaskan bahwa 5.000 tahun yang lalu alam iblis melahirkan dewa iblis. Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan berhasil menyatukan benua iblis. Dan ketika dewa iblis bangga dengan pencapaian yang luar biasa, pendeta agung memberitahunya sebuah ramalan. Yang mana ramalan tersebut adalah dewa iblis akan mati di tangan kultivator. Dan untuk melanggar ramalan itu dan menentang nasibnya, dewa iblis pun memproduksi senjata iblis secara massal yang dapat melawan para kultivator. Kemudian dia memimpin pasukan iblis dan mengobarkan bendera perang terhadap para kultivator. Para kultivator pun menderita banyak korban dalam perang besar ini. Tapi Master Sekte Xuantian berjuang sampai akhir untuk menghentikan dewa iblis. Dia menggunakan semua kekuatannya yang dia miliki untuk menyegel dewa iblis di dalam jiwanya dan menghancurkan diri dan mati bersama dewa iblis. Dan karena sebuah teknik yang dimiliki oleh Master Sekte, jiwanya pun tidak menjadi abu, tapi malah menjadi 9 bagian tersebar ke seluruh dunia. Dan aku tidak tahu kekuatanmu sebelumnya seperti apa, tapi kamu sekarang sudah normal. Dan karena kamu telah mewarisi nama Master Sekte Zhong Tianjun, kamu harus mengubah sejarah dan balas dendam. Dan harus membangun kembali kejayaan alam kultivator. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah mengingat kembali pecahan jiwa yang tersebar, ucap Yulong yang panjang lebar menjelaskan pada Tianjun. Hei, kau menyangkal identitasku dan kemudian menyerahkan tanggung jawab yang begitu berat pada aku. Sangat sulit untuk menerimanya. Biarkan orang lain yang memikul tanggung jawab itu. Aku tidak tertarik, jawab Tianjun yang jelas membuat Yulong panik. Karena menurutnya, apabila Tianjun menolaknya dan tidak mau mencari pecahan jiwanya, alam kultivator akan kehilangan semua harapan. Sepertinya hanya ada satu cara untuk meyakinkan dia, gumam Yulong. Hei, setiap bagian dari jiwa Master Sekte mengandung kekuatan besar dan teknik yang memungkinkan bisa mendominasi dunia. Selain itu, dia juga meninggalkan benda ajaib yang menghasilkan energi spiritual yang menarik pecahan jiwa. Dan mereka yang menemukan pecahannya akan mendapat item bagus. Masing-masing item itu adalah harta karun yang bernilai di kota-kota yang didiami harta itu. Dan kota yang layak untuk mereka sendiri. Mendengar hal tersebut, hal yang cukup menguntungkan, ya tentu saja membuat jiwa serakah Tianjun meronta. Hah? Kota yang layak untuk mereka sendiri? Dia pun langsung melangkahkan kakinya dan berkata, ayo pergi, waktunya meninggalkan kota Pero untuk menemukan pecahan jiwa yang terpencar dan item ajaib Sekte Xuantian, ujarnya. Lalu kemudian di tempat lain terlihat seseorang iblis yang sedang memberikan sebuah item pada tuannya. Tuanku, saya telah menghasilkan apa yang Anda inginkan. Item iblis yang tercemar, kubus pengontrol. Aku mempersembahkannya pada dewa iblis. Wah, ini benar-benar benda iblis yang sangat tercemar. Ini bagus. Masih penuh dengan kekuatan iblis setelah 5.000 tahun. Sungguh benda yang luar biasa, ujar seseorang wanita yang menerima benda itu. Lalu iblis berambut hijau pun berkata lagi bahwa dirinya punya masalah yang penting yang untuk dilaporkan, yang mana dia merasakan kehadiran kultivator yang bertarung di kota Vero. Lalu dewa iblis pun berdiri. Apa? Kultivator? Apa mereka masih hidup? Ayo bawakan aku kepalanya. Yang ternyata guys, dewa iblis itu masih hidup. Ya, dan chapter ini pun berakhir guys. Udah mentok ya. Jadi untuk kedepannya kita bakal nunggu update-nya guys.